Hai semuanya, kita kembali lagi di podcast Dari Dalam. Nah, bersama kita sekarang masih kemarin di episode selanjutnya, yaitu narasumber kita Danang. Ya. Oke, Nang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dari yang sebelum. Sudah mendapatkan apa nih, Nang? Sudah mendapatkan pekerjaan. Oh iya. Iya. Oh iya, jadi yang kemarin itu kan kabarnya kan memang akan berhenti mengabdi di satu sekolah. Iya. Oh, sudah mendapatkan pekerjaan sekarang. Kalau boleh tahu. Alhamdulillah dapat. Kalau boleh tahu kisi-kisinya mungkin. Sudah bukan di dunia pendidikan lagi. Oh ya? Jadi mulai memegang bidang yang berbeda sesuai yang aku pengenin. Ini social media strategis lah gambarannya. Oh oke. Jadi kantoran. Iya, kayak semacam kantoran, tapi kayak di sebuah bisnis F&B gitu. Di mana? Di Bandung. Sayang. Lumayan lah. Pengalaman baru tuh. Boleh. Itu akan rencananya kapan? Nanti kan bulan Juli ya? Juli atau enggak Agustus kayaknya baru mulai start lah. Shoot. Juli. Semoga sukses di sana juga ya. Oke, Nang, kita hari ini sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin, kayaknya akan ada kelanjutannya. Nah, lanjutannya itu adalah, boleh nggak diceritain sebagai seorang Danang nih yang kemarin akhirnya berhenti jadi guru, yang sekarang syukurnya sekarang udah mendapat calon potensi untuk melanjutkan pekerjaan, ya kan? Background keluarga kamu gimana sih, Nang? Oke. Ini mencoba untuk lebih santai, jadi akan ngomongnya lu gua aja deh ya. Ya benar. Lo gua deh. Ya, lu gua benar. Biar lebih sokap. Ya, lebih santai betul. Silakan. Oke. Gua itu lahir di keluarga yang bisa dibilang broken home mungkin ya. Karena waktu gua lahir tahun 99, tahun 2000 ibu cerai. Terus anak tunggal satu-satunya. Jadi selama dari tahun 2000 sampai sekarang ya kurang lebih ya mama lah yang kebanyakan menafkahi. Kalau bapak kandung nggak menafkahi. Jadi mungkin bisa dibilang agak aneh gitu kalau ngelihat orang lain punya sosok keluarga yang lengkap, sedangkan gue sendiri kayak udah biasanya mama gitu. Jadi kayak kalau ada orang bilang kasih sayang bapak ya gue jujur nggak pernah ngerasain gitu. Cuma kalau untuk hal orang tua sekarang ya alhamdulillah mama udah menemukan yang baru lah untuk menemaninya lah seenggaknya. Ada perasaan nggak mengarah ke menebak-nebak, tapi apakah ada perasaan gitu pada saat kecil ngeliat orang lain lengkap dengan papa mamanya, kitanya merasa bagaimana, ada nggak? Nah jujur dulu nggak pernah ngerasa kayak gitu, justru kayak ngeliatnya kayak biasa aja fine. Cuman emang kayak ngerasa kurang, kayak kok gue nggak punya bapak ya gitu. Cuma kayak nggak merasa yang bener-bener kayak butuh banget gitu, enggak. Untungnya begitu. Oh jadi ada bagusnya malah diberikan perasaan pada saat itu adalah tidak berasa kekurangan. Betul. Seperti itu. Tapi ada nggak? Jadi kalau apalagi anak cowok ya. Betul. Kalau anak cowok itu jadi ujung-ujungnya nanti kalau ada problem sekecil atau apa itu ngobrol sama ibu atau di keep sendiri. Nah, ini mungkin agak sedikit entah privilege atau gaya parenting yang beda ya. Kalau misalkan orang broken home kan cenderung biasanya stereotipnya kan jatuh ke hal-hal yang negatif tuh, entah pergaulan atau apa. Tapi entah kenapa dari kecil tuh gue dibikin supaya agak sedikit tertutup, jujur. Jadi kayak misalkan gue ngajak teman gue misalkan, tar malam, tar sore kita main ya, gitu. Tar lu samper gue aja gitu kan. Begitu teman gue nyamper, terus mama gue terus bilang, udah kamu jangan keluar. Nah mama gue terus bilang, Danangnya tidur, udah main sendiri aja ya gitu. Jadi kayak nggak pernah bersosialisasi tuh dari kecil, jadi agak sedikit tertutup. Cuman untuk menggantikan rasa itu, mama kan kerja sebagai ART, jadi sebenarnya nggak punya banyak waktu kadang buat ngobrol juga. Kadang kita juga kayak malas cerita. Untungnya dari kecil tuh udah ditemani sama buku-buku sebenarnya. Jadi adalah buku-buku yang biasanya aku buat baca ulang, buat nemenin kesepian atau apa. Tapi kalau misalkan udah hal-hal yang benar-benar butuh cerita ya baru gue cerita gitu. Jadi bahkan karena hal itu jadi malah mencari ada masalah kayaknya. Di bayangan gue tuh kalau udah cerita lo adalah ini ya, berpikirnya mencoba menyelesaikan sendiri ya. Iya betul, lebih cenderung tertutup. Jadi kayak sampai suatu yang baru deh. Iya, jadi bom waktu nanti pokoknya. Dan mungkin ada indikasi adalah udah deh, gue nggak mau ngerepotin mak gue lagi deh. Iya, ada bisa begitu. Gitu. Iya, wow, tough ya sendiri ya.
Lumayan. Oke, untuk selanjutnya di dalam dari yang background itu kan, apakah akan ada tuh masa-masanya tuh remaja, ada masa-masanya pengen tahu sesuatu di luar yang baru tahu nih ada begini-begini, bagaimana? Ini mungkin akan terdengar agak cocok logi dikit ya. Sebenarnya ini kayak ya nebak-nebak aja, kayak cocok-cocokin sendiri. Kan jadi kalau di keluarga besar itu mama itu anak ketiga. Dan mungkin bisa dibilang yang paling berbeda dari wataknya dari saudara-saudara yang lain. Mungkin agak lebih sedikit keras dan suka ngedebat lah kasarannya. Dan itu nurun ke gua. Dan sebagai cucu tertua ketiga ya lumayan, apalagi anak tunggal. Nah kadang-kadang kalau misalkan lagi emosi juga kebawa tuh sifat debatnya kan. Cuman kalau sebelumnya kan nggak pernah sadar lah kalau ini cocok loginya kayak gini ya. Jadi di keluarga itu yang cerai kan cuman mama. Oke. Terus cuman gue yang sekolah di Jakarta. Oke. Swasta lagi. Jadi kayak ngerasa, wah ini kayaknya tanggung jawab nih. Kayaknya kalau di istilahnya tuh kalau di anime Naruto tuh ada child of prophecy kan, anak yang diramalkan. Oke, gue nggak nonton Naruto sih, tapi kita lanjut. Oke. Jadi seakan-akan tuh Anak yang diramalkan untuk diramalkan, sesuatu tanggung jawab yang besar, entah Iya. apa gitu. Tapi itu baru ketahuan pas gue SMP, kayak udah mulai tahu realita lah. Aduh, masa gue yang harus naikin derajat keluarga besar gitu kan? Karena yang bisa dibilang yang agak paling punya privilege dari hal segi pendidikan kan gue istilahnya. Terus cucu pertama yang kuliah juga gue. Jadi kayak ada nih pastilah harapan mereka buat itu. Nah itu yang kadang-kadang jadi ngerasa beban juga kan buat ini. Jadi untuk pendidikan sebenarnya juga banyaklah hal-hal yang sebenarnya tuh nggak nyangka tuh justru ada hal yang dipermudah, atau ada hal yang sebenarnya kita nggak expect itu bisa kejadian, ternyata kita malah bisa dapat tuh. Jadi maksud gue tadi sih sebenarnya pertanyaannya kembali pada dari masa kecil yang broken home, lalu kan beranjak ke teenagers. Itu untuk mengalami hal-hal sesuatu yang baru, pasti kan teenagers banyak ya hal-hal baru ya. Di luar dari 12 sisi, ayolah kita semua punya masa lalu, ya kan? Ada yang coba-coba atau bagaimana, itu dialami sendiri tuh, nggak cerita teman kah, apakah ada sepupu kah atau siapa gitu. Oh enggak, cenderung lebih Sendiri. keep. Wow. Betul. Wow. Makanya sebenarnya kok bisa dibilang kalau di kecil tuh mungkin kalau misalkan dulu Pak Roni yang lihat pas gue masih kecil kan agak bacot gitu kan, berisik dan sebagainya, itu hanya sebagai kayak ekspresi karena di dalamnya tuh sebenarnya sendiri gitu, sepi. Jadi kayak di rumah karena nggak bisa ngomong banyak, ya udah pas di sekolah ya lampiasin aja kalau teman-teman deket. Cuman sih masih oke sih ya waktu itu ya, masih sepandang masih oke ya. Nggak ngebandel. Soalnya beberapa kali ditegur, banyak ngomong nih di kelas kayak gitu, sering. Enggak lah, masih oke lah. Nah, di balik semua itu, jadi kalau ada masalah apa-apa terbiasa untuk beresin sendiri ya. Iya. Terus setelah itu tadi cerita berarti teenagersnya langsung masuk ke kelas 7 kelasnya di swasta ya. Swasta Jakarta. Gimana? Dan itu swastanya apakah satu bidang sama kamu? Oh beda. Yang mana tuh? Yang Iya, yang kelas 7-nya. Ini fun fact sedikit ya. Tadinya kan sebenarnya gue nggak disekolahin di situ. Oh. Pas SD itu tadinya mau di sebuah sekolah yang agak umum lah, karena kan Muslim gitu Iya, kan. maksudnya umum di mana nih? Negeri. Kurang tahu deh, kalau nggak salah swasta juga, cuman yang mayoritasnya ada Islamnya gitu. Cuman waktu itu ini diceritain ya, karena waktu itu kan belum sadar-sadar banget. Katanya gara-gara cuman kita lah yang nggak pernah menyumbang banyak, jadi kesannya kayak di nomor sekianin gitu dibandingkan sama anak-anak lain gitu. Kayak ada lah satu sekolah, nggak tahu sekolahnya masih ada atau nggak juga. Karena mepet juga, akhirnya ya udah deh ada sekolah yang deket juga, terus ya lumayan bagus lah waktu itu kan. Karena kan dulu kan stereotipnya kalau sekolah negeri kan tawuran dan sebagainya. Nah karena ini swasta, meskipun Kristen ya udahlah langsung aja dimasukin, nggak apa-apa. Lalu sebagai seorang Muslim, habis itu sekolah di sebuah sekolah yang Kristen, gimana pandangan lo? Pertama kali masuk itu jujur, mungkin ini karena anak kecil yang polos yang belum tahu perbedaan ya. Waktu itu pas kelas 1 disuruh nih doa kan. Dan pas mayoritas di sekolah itu adalah kita terus terang aja adalah bukan mayoritas di sekolah itu adalah
keturunan Chinese ya. Iya betul. Dan lo sendiri kan bukan keturunan Bukan, Chinese. bener. Nah, jadi ada mungkin culture shock yang lo alami seperti apa sih? Nah, ini mungkin yang jadi pikiran kayak selama ini rasisme itu bukan hal yang alami, tapi rasisme itu kan ada hal yang diajarkan sebenarnya. Karena kita anak kecil tuh sebenarnya nggak tahu perbedaan itu, kayak fine-fine aja. Gue ngeliat kayak, gue nggak tahu tuh apa itu Chinese, apa itu pribumi atau apa, nggak tahu tuh waktu itu. Terus bahkan kalau misalkan agama, waktu itu kelas 1 disuruh kan sebelum memulai pelajaran kan disuruh berdoa tuh. Semuanya mungkin suruh tutup mata. Tunggu. Jadi lu muslim nih. Iya. Disuruh gurunya semuanya berdoa. Semua berdoa. Nah, gue berdoa kan begini dong. Lu mimpin enggak? Enggak. Oh, lu enggak mimpin. Masing-masing. Masing-masing ya. Oke. Begini. Begitu kelar, ada satu anak nyeletuk. Bu, itu si Danang berdoanya kok begini, enggak begini. Nah, di situ kayak, loh emang kenapa? Emang beda ya? Di situ baru mulai mikir kayak, oke, berarti gue beda nih, begini-begini gitu. Terus kata ibunya apa, inget gak? Udah nggak apa-apa, itu berarti ya dari yang dijelasin lah pelan-pelan pada saat itu. Cuma mungkin waktu itu kan belum ngeh banget ya, belum. Itu berarti kelas berapa ya? Kelas 1. Kelas 7? Enggak, kelas 1 SD. 1 SD nih? Iya. Oh iya, wah. Gue start dari kelas 1 SD sekolah. Di situ? Situ, 9 tahun gue sekolah Kristen. I see, oke. Terus udah gitu, lama-kelamaan, oh gimana? Dan terus lo ngelihat yang kelas 1 SD itu sebagai, ini bukan membedakan ya teman-teman ya, cuman maksudnya pengen tahu aja POV-nya dari yang seseorang yang bukan non keturunan Chinese tapi di satu sekolah yang banyak keturunan Chinese-nya. Nah, POV-nya seperti apa ya? Oke. Jujur nggak pernah ngeliat ada perbedaan yang bagaimana banget karena kan pada saat siswa kelas 1 ya. Karena pertama, tadi kan gue bilang mama gue tuh ART. Jadi gue tinggal numpang dong sama majikan. Nah, majikan gue juga Chinese. Jadi tahu tuh sembayangnya apa, makanan-makanan ini apa, begini-begininya apa. Jadi kayak udah nggak shock, justru malah udah terbiasa kayak gitu. Ngerasanya justru yang normal begitu. Karena kan udah dari kecil kan. Nah, pas kelas 1 itu pokoknya jadi minoritas banget. Sampai kelas 2 apa kelas 3 gitu baru satu anak masuk. Nah itu juga sesama muslim tuh. Itu pun juga tetap minoritas kan, karena kan jumlahnya kan banyak banget. Jadi kayak seenggaknya ada temen gitu. Terus tapi kita masih benar-benar yang bukan ngerti banget lah kalau kita berbeda terus kita harus milih yang mana. Jadi kita ikut-ikut aja. Tapi ini jujur loh ya. Jujur. Ini cerita jujur, bukan yang seakan-akan nih untuk membineka tunggal ikakan suatu keadaan, tapi POV-nya benar-benar jujur ya. Bener. Ya. Jadi kayak pelajaran agama ya udah belajar, terus ada kebaktian, acara-acara keagamaan ya ikut. Kalau mungkin biar seimbang balance kan biasanya kalau di rumah ya adalah ngaji lagi. Nah yang menarik ini gini, nggak tahu ya kalau zaman Pak Roni dulu kayak gitu atau enggak. Kan kalau anak SD itu kan biasa kan disuruh sekolah minggu itu harus kasih ada kartu yang dikasih kayak sampel gitu, tanda tangan buat kehadiran kayak ini bukti udah sekolah minggu nih, terus dikasih stiker. Yeah. Nah gue bingung dong kayak, loh Bu, saya nggak sekolah minggu, gimana dong gini-gini? Kamu ngaji nggak? Ngaji. Yaudah minta guru ngaji kamu aja. Yaudah jadi setiap kali ngaji, tanda tangan. Nah pas minta tanda tangan itu, anak-anak yang ngaji lain bingung dong. Itu apaan? Itu apaan? Kok gua nggak disuruh? Iya jadi kayak itu tuh ini di mana deh? Lu ngaji di mana by the way? Ada lah deket rumah, jadi pengajian sekolah gitu. Dan guru ngaji lu ngertiin lu. Lu cerita. Iya, dia tahu bahwa ada ini dari sekolah minggu saya. Tapi karena saya bukan Kristen, jadi saya minta guru ngaji, dan guru ngajinya mau aja. Mau tanda tangan cap. Tanda tangan ya, tanda tangan doang. Kalau cap kan dari guru agama yang di sekolah. Oke, itu interesting sih. Tapi sebenarnya kalau dari cerita ini relationnya oke ya. Toleransinya oke banget ya. Oke banget justru. Ya, gue merinding sih gue dengernya sih. Iya, ada kejadian kayak begitu. Oke. Gitu. Terus habis itu udahlah temen lu ada satu yang di sana. Apakah lu ada satu perasaan ya karena kita sama, lu sama temen lu nih ya. Jadi lu sama temen lu berasa kita sama nih. Jadi gua kalau ke kantin bareng lu yuk. Kalau enggak kalau ini apakah pada saat itu ternyata enggak gitu loh. Karena terus terang yang lu bilang itu benar juga. Gua dulu kecil kalau di lingkungan rumah ada gua tuh keturunan Chinese. Terus udah gitu di lingkungan rumah gua tuh banyak yang non Chinese. Mereka suka ngajak main tuh, ya kan, suka ngajak main, keluar, jadi kita lewat belakang, orang tua gue nggak tahu, nggak berapa lama, lu tuh suka pergi-pergi kemana? Oh teman gue main, kan gue tinggal sama kungkung kakek, main kung di belakang, main sama siapa? Main sama ini,
Oh gitu, ya. Ya udah mainnya jangan lama-lama ya, gitu. Ya, ya mainnya jangan lama-lama. Itu yang maksudnya tuh adalah rasisme itu tidak karena kita rasakan, Mm-mm. tetapi karena terbentuk, diajarkan atau oh ada loh yang Iya, seperti ini. Itu sih tuh. benar sih, setuju banget. Malah Jadi baru tahu sebenarnya kan juga tuh. buat kita anak-anak mah nyaman-nyaman aja gitu. Iya, betul. Kenapa ada lu gara-gara lu berbeda sama kita jadi kita nggak ini gitu ya. Mm-mm. Oke, itu one point sih teman-teman ya. Kita lanjut deh, sorry, Nang. Iya. Jadi gua nih, yang tadi yang mengenai karena ada kesamaan jadi lu bareng sama dia terus, Heeh. apa nggak ada pandangan seperti itu? Enggak, karena kan dia kan pertama cewek ya. Hmm, Jadi kita paling yang membedakan pas kayak puasaan kita nggak ikut olahraga, jadi kita di kelas aja nggak ngapa-ngapain, ngobrol doang gitu. Tapi di luar daripada itu ya dia punya temennya sendiri, ya gue punya temennya sendiri gitu. Dan teman-teman yang non Muslim pada saat itu Hmm. memandang lu juga biasa aja toh? Biasa aja, betul. Hmm, oke. Ya sih, itu sih yang itu ya ya itu sekolah sih. Sekolah. Itu sekolah sih. Segimana-gimana sekolah itu ada nilai baik yang ditinggalkan pada saat kita sudah terlepas dari sekolah itu. Betul sekali. Oke. Oke, kita lanjut ya, Nang ya. Oke, siap. Eh, dari background lo kecil yang agak broken home, terus habis juga dari sekolah lo, dari pengalaman dari kecil itu, ada nggak sampai dengan titik kehidupan lo saat ini nih, Mhm. yang merupakan titik terendahnya? Lo tuh seperti apa sih? Oke, kalau misalkan problem ya pasti ada ya. Misalkan dari SD itu pertama bingung nih mau lanjut ke SMP-nya. Karena pertama waktu itu pertimbangannya biaya sama tempat. Tadinya tuh SMP gak mau di tempat itu, maunya di kampung aja gitu. Tadinya SMP nggak mau di sekolah yang sama, Betul. nggak lanjutin di sekolah yang sama, Iya, maunya di kampung aja. kata mama sih gitu. Hmm. Terus mikir kayak, aduh, namanya udah kebiasa di kota ya, masa mau harus ke kampung sih dengan lingkungannya beda gitu kan. Ya waktu itu ya sorry to say pikirannya kan kayak berasa downgrade tuh karena kan dari kota tiba-tiba harus ke kampung. Cuman waktu itu Kampung lu di mana sih, bro? Banyumas. Oke, oke. Ngapak banget tapi nggak kata ngapak ya. Enggak. Jakarta banget. Jakarta banget. Terus Lu mah kalau dibilang mah ya Banyumasnya mah KW. iya Nah, numpang KW, lahir doang. iya. Jadi kalau orang-orang pada bilang gue, lu Cina ya Cina? Enggak, gue Cina KW. Gue nggak bisa ngomong loh. Lu Bisa ngomong, ngomong kecuali gue diomongin, gue tahu nih. Oke, lanjut, sorry. Oke, terus akhirnya nah sama kayak SD mepet juga tuh buat pendaftaran SMP waktu itu. Yeah. Cuman bersyukur banget karena waktu itu kepala sekolahnya benar-benar baik banget gitu. Jadi dia nerima aja kayak justru malah bukan kita yang ngerasa kayak wah udah telat nih begini-begini, enggak, justru kayak mereka yang ngerasa aduh mohon maaf ya kalau misalkan infonya belum sampai atau kayak gimana, jadi kayak tetap di ya, inilah sangat-sangat di servisnya bagus banget pelayanannya. Oke, SMP. Nah di SMP itu kan udah mulai fase-fase kita udah agak mikir ya, udah bisa mikir kan. Terus waktu itu bingung lagi nih pas udah mau lulus kelas 9, mau lanjut SMA mana nih. Katanya mama udah balik ke kampung aja biar murah gini. Aduh, masa kampung lagi gitu kan, males mau jadi apa gini istilahnya. Ada waktu itu kan SMA Beda jauh favorit ya? nih. Sebut angka aja, beda jauh ya? Jauh, karena waktu itu bukan SMA yang mau dimasukin tapi STM. Tadinya mau dimasukin ke STM lah. Oh, ini yang lulus dari SMP-nya. Iya, niatnya kayak gitu Oke. sama mama. Cuman Beda berapa? Beda jauhnya. Kalau di kota sama di desa. aku kurang tahu deh kalau soal Oh, itu. itu nggak Soalnya tahu. soalnya kita kan aku nego-nego dong kayak nggak mau lah, masa emang nggak niat karena mau jadi STM gitu, maksudnya ke sekolah kejuruan, maunya SMA, makanya pengennya kuliah, kebayangnya kayak gitu. Ya. Terus oke, kita fight waktu itu karena beruntungnya di angkatan gua kan masih ada UN. Jadi kita ada yang masih kita Internasional. takutin tuh. Kalau kita sekarang nggak ada UN, mungkin anak-anak nggak takut, yang penting lulus-lulus aja gitu. Oke, kita akan ke sana nanti. Oke. Udah nge-spoil dikit nih ya. Iya, iya. Terus oke, pas UN waktu itu sebut nggak nih SMA favoritnya nih? Sebut aja. Oke, SMA Negeri 2 Jakarta. Oh, tadinya targetnya SMA Negeri 2 Jakarta. Jakarta. Kenapa di sana? Nggak tahu ya, karena dulu kebanyakan alumni dari situ kan lulusnya pada ke sana. Oh, jadi teman-teman pada ke sana. Betul. Terus Jadi pengen alumni aja. katanya pinter-pinter masuknya ke sana. Jadi pokoknya pokoknya kalau gue mau pinter harus bisa masuk sana. Termasuk negeri favorit sih ya. Favorit, Oke. betul. Nah kita udah pokoknya dengan segala stresnya, beruntungnya kita juga nggak banyak main HP waktu itu kan, emang HP juga meskipun udah ada benar-benar kebatasin banget. Betul. Terus latihan TO setiap hari pendalaman materi sampai Sabtu masuk. Akhirnya oke, selesai UN. Suatu hari pas kita udah lagi free, kita lagi makan di warteg, wali kelas ngomong nih. Tiba-tiba ngomong, "Selamat ya.
kamu bisa masuk Semandu nih gini. Oh emang iya nilainya udah keluar gini, udah gini. Aduh berapa ya, mikirku kan bakalan tinggi banget, tapi ya lumayan lah pada saat itu. Terus akhirnya daftar sendiri. Tadinya berdua nih sama temen, cuma temen akhirnya kedepak, dia nggak lolos, terus gue yang lolos. Itu pun sebenarnya tadinya mau masuk IPA, terus ketendang buat ke IPS. Itu pun awalnya sebenarnya belum ikhlas, karena sebenarnya kan pengen arsitek tadinya kan. Oke. Terus gara-gara masuk IPS mau jadi apa nih gue nih? Jadi akhirnya begitu udah masuk, percaya nggak? Di SD SMP itu kan gue masuk top 5 top 5 besar. Begitu di Semandu kelas 10 berarti semester 1 gue peringkat 32 dari 35 anak. Ya itu ekosistem lah. Iya. Ekosistem. Itu karena masalah nggak ikhlasnya. Terus akhirnya mulai menemukan makna hidup atau tujuan hidup mau kemana di kelas 11-nya barulah mulai serius, akhirnya bisa balik lagi ke top 5 di akhir kelas 12. Nah, disitulah masalah baru muncul. Kuliah apa enggak nih? Jujur aja kan semakin lama kayak semakin peluangnya kan semakin sedikit ya mengerucut gitu. Kalau apa IPS? Kuliah maksudnya. Kalau misalkan okay. dari SD, SMP ke SMA kan masih gampang mau pindah kemana-mana. Tapi begitu lulus bisa nggak ya kuliah? Nah, dikasih pilihan lagi. Tadinya gue tuh udah dapet, ya bisa dibilang lagi ada job kayak, kan gue ikut MLM ya waktu itu ya. Buat dapetin penghasilan tambahan, kan itu kan laku banget pada zaman itu buat uang jajan. Kayaknya nggak ada zaman itu. Pada saat ini juga semua dijalanin sama anak-anak pelajar. Ya? Oh, kan sama. Mereka cuma gitu doang kan. Antara nanti kuliahnya itu ada kerjaannya jadi agent, insurance, betul. MLM, satu lagi guru les. Betul. Buat nambah income. Itu yang ya kalau mau bilang lempang-lempangnya ya. Kalau yang lain-lain mah cari duitnya mah ada aja kan. Ada. Ya oke, lanjut. Nah, mikir kayak ini kalau misalkan udah selesai sekolah kan bisa nih lebih fokus nih biar dapat duitnya lebih enak. Terus mama kasih pilihan gini. Kamu mau coba kuliah atau mau ke kampung jadi petani aja? Wah, lebih berat ya kan kayak. Itu mah bukan pilihan kayaknya. Udah bukan pilihan, udah. Tanpa mendiskreditkan petani di luar sana. Ya, enggak ya. Itu pahlawan kita lah. Tanpa mereka juga belum tentu kita ada apa oke ya. Jadi terus ya udah kayak misalkan kan toh maksudnya kita kan tes, gua tes bukan berarti langsung keterima juga kan, masih ada peluang nggak keterima. Ya udah ya, bener tes ya. Sorry, tesnya yang di ini. Yang tes tertulis tuh. Uni yang enggak, berarti ini kayak SNMPTN juga. Iya, kalau dulu kan namanya kan SNMPTN jalur yang undangan, SBMPTN buat jalur tertulis. Oke. Jadi nah, ikut yang jalur tertulis kan. Oke, daftar. Nah, bener-bener baru belajar buat tes itu cuman hamin seminggu. Real, nggak bohong. Kenapa lo nggak baru? Karena nggak niat mau kuliah. Gak kepikiran, jujur aja buat milih jurusan aja masih bingung mau yang mana ya. Oke. It's okay. Ini karena mama aja suruh kuliah, ya udah ikut aja. Bayar tuh 200.000, masih ingat volumenya. Terus pilih 3, kan ada 3 tuh. Mahal ya? Iya, mahal banget. 200.000 tuh untuk 3 pilihan kan. Satu waktu itu milih hukum UI, 2 politik UI, ketiga politik UNER. Oke, seminggu kerjain latihan buku, waktu itu kan beli buku juga. Tapi yang gue kerjain juga nggak semua soal yang numerik aja tuh. Kalau yang bahasa-bahasa malas banget kan bacanya kan. Nah, begitu hari tes, bener-bener berasa pusing banget tuh. Jadi kayak bener-bener kita ngerjain 2 jenis tes itu dalam 1 hari. Begitu pulang tuh bener-bener pusing banget. Mau balik tuh udah kayak kelenyangan banget ya. Bener-bener kayak keperas. Entah kenapa kayak bener-bener stres pas ujiannya. Lu sampai sekolah gak pernah belajar apa gimana? Baru lo belajar. Baru pertama kali ngerasain pressure yang ya. Gua nih kayak gitu loh. Oke. Karena kan passing grade kan dulu kan lumayan kecil kan, dari berapa ribu keterima berapa ratus gitu. Akhirnya jadilah pasrah menjalani hidup dengan biasa sampai keterima pengumuman. Dekan dong. Sebenarnya dalam hati pribadi jujur pengen aja lolos gitu kan. Cuma kalau lolos kan mesti ada biaya lain. Pas itu sore-sore hari pengumuman, refresh tiba-tiba warna hijau. Ya, terima dong. Seneng dong. Langsung panggil mama kan. Mah, lolos nih gitu kan. Seneng. Terus baru kita mikir, terus gimana dong? Harus ngerantau nih.
harus ngekos lagi, harus kiriman kayak gitu Sorry, gitu. Unair ya? Surabaya. Surabaya, Unair. Oh jadi kemarin itu Surabaya tuh kuliahnya tuh. Iya, ngerantau kan. Oke. Terus akhirnya bilangnya, ini yang sebenarnya gue salut sih, kayak mama bilang gini, udah modal bismillah aja, kita Ya. jalanin. Jujur kan sebagai anak yang kita dibesarkan dengan hal-hal yang rasio gitu kan, masa cuma bismillah doang, kita kan butuh langkah konkret kan. Yakin gak nih bisa 4 tahun loh normalnya. Belum di sono kalau ada apa-apa gimana, ya udahlah, jalanin. Nah, barulah di situ ada titik terendah dan titik baliknya di situ lah di kuliah. Sesudah lu ada di Surabaya. Iya. Karena ada kejadian apa itu? Disitulah nggak tahu ya. Jadi kebetulan. ceritanya kan udah nih sudah ada restu orang tua, lu pindah ke Surabaya, lalu memulai kuliah. Sambil kerja nggak? Sempat nyoba waktu itu. Cuma ini freelance yang sama dengan yang beda. MLM beda. Udah keluar waktu itu. Udah keluar. Jadi Surabaya ini oke. Pindahlah lo ke Surabaya kan. Bisa cerita nggak? Ya momen-momen tertentunya aja kalau memang. Penting ya. Tapi yang masih oke ya diceritain ya. Kalau ya rasa terlalu pribadi jangan. Aman. Momen pentingnya gini. Sebagai namanya orang perantau itu kan dikasih pilihan antara ya lu mau bisa hidup di sini atau enggak gitu kan. Jadi biar mempermudah juga, gue cobalah daftar kerjaan apapun gitu kan. Pernah nih waktu itu ada satu event buku. Dia cuma beberapa hari tapi lumayan lah gajinya kan buat anak kos-kosan gitu kan. Itu bener-bener niat banget ngebelain bikin surat domisili sampai bolak-balik ke RT RW gini. SKCK. Nah, itu ngurusnya tuh bener-bener sorry tuh saya ini birokrasi Indonesia sangat-sangat menjengkelkan untuk SKCK bahkan sampai sekarang. Udah dikirim harus H-1 sampai terus balikin lagi udah gitu SKCK-nya ada typo namanya, nyebelin tuh. Ada typo, udah bikin kan kesel. Oh, hasilnya pun di SKCK ada typo dari result itu. Iya, kesel banget tuh. Terus akhirnya yaudahlah apa adanya aja tadi bisa dijelasin di sono. Udah bikin surat lamaran, datanglah ke tempatnya bareng teman kan motoran. Gila, kaget banget. Ada ratusan banyak orang yang sama kayak gua di situ ngantri untuk posisi yang sama untuk sekedar kayak kan kalau di event buku kan ada petugas-petugas yang rapihin atau kayak gitu semua. Semua itu ternyata butuh. Wah, gila. Ini mau nunggu jam berapa? Sampai nunggu udah beberapa menit gak jalan-jalan. Udahlah batal aja deh. Disitulah mungkin udah boleh batal. Nah, gimana caranya buat nyari duit yang lain? Ya kerjain aja kayak jujur ya ini sebenarnya nggak boleh ditiru sih kayak ngejoki-joki tugas atau apa lumayan lah waktu itu. Nah di situ juga benar-benar sebagai mahasiswa kan kita kan pasti adalah berkenalan dengan paham-paham yang lain gitu kan. Jadi kayak di situ apa istilahnya sisi spiritualitasnya kan diuji tuh. Oh ada ya? Ada di situ. Nah benar-benar di kuliah benar-benar diuji banget waktu itu COVID dia tuh. Kayak kalau Unair ini apakah universitas yang sesuatu yang dekat dengan agama tertentu apa nasional? Biasa aja karena biasa kan aja negeri. Sebenarnya. Cuma kan karena justru itu nyampur anak dari mana-mana yang dengan ini kan. Oke. Jadi tiap dapat diskusi dapatlah masukan-masukan kayak gitu. Nah disitulah mulai Lu waktu itu ada guru ngaji gak sih? Waktu itu kan udah nggak ngaji. Dulu sebelumnya kan ada. Oh sebelumnya iya. Oh sampai dengan ngaji itu cuma sampai kelas 3. Itu pun cuma buat bisa baca Quran doang. SD. Betul. Oh. Nah mulai belajar agama Islamnya tuh justru pas SMA. Ngebut tuh. Oke. Nah sekarang kan paham-paham ini ada dari luar ada. Yeah. Oke. Jadi kita mulai diuji lah kayak keimanannya dengan pikiran itu kan kadang-kadang ada yang bentrokan atau kayak gimana. Nah awalnya biasa aja. Tapi benar-benar mulai agak down. Itu waktu ya pandemi COVID itu. Lu masih kuliah waktu itu? Masih tahun. Oh jadi 2022 ya? 20. Oh 20 ya? Lulus 2021. 2020 kan awalnya tuh rame. Oh berarti lu udah tahun kedua? Tahun ketiga kayaknya. Tahun ketiganya? Tiga keempat ya yang di COVID. Oh terus gimana? Jadi ini fake lagi ya. Sebenarnya yang tadi gue bilang mama gue udah nikah, itu nikah yang ketiga kalinya. Nah yang kedua kalinya itu pas COVID. Dan ternyata ada masalah dengan orang itu. Akhirnya pisah lagi untuk yang kedua kalinya. Nah disitulah baru beban tuh. Aduh ini udah lagi stres. Mama lagi kena masalah kayak gini. Waktu lo di mana? Di Surabaya biaya hidup apa masih dibantu mama? Awalnya mama, tapi begitu udah nikah kan langsung bapak yang kedua nih. Oh masih dibantu sama itu. Cuman waktu itu kan mama kan ngikut bapak ke Kalimantan waktu itu. Oke.
akhirnya bermasalah dengan keluarga Sana, toksiknya lah ya. Terus akhirnya pisah. Wow. Bingung nih mau cari kerjaan gimana Dan kan. mama di Kalimantan dan lo lagi di Betul. Surabaya. Oke. Apalagi mama kan udah gak kerja istilahnya, mau dapat duit kayak gimana. Aku juga belum dapat penghasilan kan waktu itu, kayak stres mau gimana. Disitulah pertama kalinya, ini gak bisa ditiru sih, gue ngelakuin self harming, Hmm. ngelukain diri sendiri Lo dengan bisa kepikiran gitu gimana ceritanya itu? kan tadi. Apakah ketemu orang temen lu apa gimana? Oh enggak, Lu ada temen baik gak waktu itu? ada untungnya. Oke. Jadi kenapa bisa sampai ke situ, yang tadi kita awal-awal cerita kan, kalau ada masalah kan keep sendiri. Ya. Ini buruknya adalah ketika kita keep sendiri, lama-lama tuh dia nggak hilang sebenarnya. Dia tuh cuman ketimbun doang tuh. Lo berasa gitu? Begitu udah membludak, puncak, udah meledak, pas bom waktunya udah meledak. Nah disitulah baru kayak kesel kan, mau ngelampiasin dengan apa. Terus akhirnya self harming yang terjadi seperti apa? jadi waktu itu ada 2 jenis. Ya, ini enggak untuk ditiru untuk pengalaman. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah, keep strong ya. Ya, masih banyak di luar juga yang punya masalah. Kita bercerita di sini tidak ada settingan, jadi belajar, ambil baiknya, buruknya kita supaya kita hindari. Silakan. Bahkan fotonya tuh masih gue simpen, kalau misalkan mau ditunjukin nanti boleh. Ya, tunjukin paling sensor ya. Sensor ya. Dikit ya. Terus waktu itu ada 2 jenis self harming waktu itu. Jadi waktu pertama kan gue ngilangin ini ya, tai lalat nih. Dulu kan gede banget. Terus pakai obat pengering gitu yang panas banget, ngelupas kan dikit-dikit. Tapi tinggal dikit tuh. Tuh obat tahu dari mana itu? Nyari. Karena waktu itu bener berasa gede kan, kayak jelek banget penampilannya. Ngeganggu ya. Ngeganggu. Mau dibuang kan. Udahlah, olesin panas-panas. Nah, pas suatu hari tinggal dikit nih. Kesel dong. Aduh, obatnya udah mau habis lagi. Malas beli lagi. Mahal. Agak lumayan mahal waktu itu. Karena kan online juga. Terus akhirnya aku ngapain? Gue ambil cutter, terus gue iniin. Jadi sempat hilang nih. Ada fotonya, sempat hilang. Tapi entah kenapa BT-nya muncul lagi. Ternyata baru tahu kan telat kan ada akarnya. Jadi itu, tapi setengahnya udah lebih kecil lah. Yang kedua, cutter langsung di tangan waktu itu. Kiri waktu itu. Dan untungnya waktu itu adalah satu circle. Nah itu ada yang laporan, karena aku kan juga cerita waktu itu, senior juga kan. Aku manggilnya Nechan. Nechan tuh kayak kakak dalam bahasa Jepang lah. Waktu itu kan agak wibu. Nechan, nih, cekrek. Itu cewek? Kirimin. Iya, cewek, tapi senior. Dia langsung panggilin temen dari SMA yang sama-sama kuliah di situ buat datang ke kosan. Langsung. Teman SMA, jadi teman SMA dari SMA 2? Iya, ada senior yang masuk situ, ikut juga. Jadi deket. Nah, dia datang langsung nenangin lah gimana. Jadi kayak bahkan ya nenanginnya juga ya nggak yang ngelebay banget ya, maksudnya kayak lu ngapain sih gini, ya udahlah gini. Udah sholat aja. Ya udah ngikut aja kan, meskipun dalam hati juga ngapain, nggak ada gunanya waktu itu kan. Mikir nggak ada gunanya sholat, orang masalah gue duit, emang gue dengan sholat inilah pada waktu itu. Terus sampai suatu hari juga karena masalah belum dapat uang juga, itu sebenarnya terancam mau mengundurkan diri tuh dari kuliah. Uni. Oke. Karena nggak yakin kan bisa ngelanjutin bayarannya. Bahkan untuk waktu itu karena nggak ada duit sama sekali, puasa tuh 24 jam, pas banget. Jadi benar-benar nggak bohong, 24 jam nggak makan. Entah mungkin bantuan. Lu nggak berasa lapar apa karena memang depresinya udah berat itu? Gak gitu lapar, minum aja kan. Oke. Entah kenapa mungkin bantuan dari Tuhan juga. Dia ngirim temennya waktu itu, temen dari Semandu yang ke kuliah juga. Makan yuk. Gua gak ada duit gitu kan. Udah nggak apa-apa, ikut gua aja gini. Ya udah makan gitu kan. Terus untuk sementara sempatlah mama dapat kerjaan di tempat makan gitu buat ngirimin sebentar. Di situ karena Covid, udahlah balik aja ke kampung. Toh juga online dan sebagainya, kosan biarin lah begini. Nah di situ kosan waktu itu berapa duit bro? Waktu itu 750, masih lumayan pada saat itu ya. Itu udah yang ekonomis banget udah. Iya, kan cowok kan, kamar mandi luar dan sebagainya. Terus begitu di kampung, ceritalah ke keluarganya. Ini bikin males kan waktu itu. Aku ceritain masalah waktu kena harmi dan sebagainya. Responnya itu adalah, kamu nih kurang iman katanya, kurang sholat lah begini. Wah, malah bukan malah dijudge ya. Jadi ini bahayanya teman-teman. Kalau misalkan ada masalah A, jangan dikasih solusi B. Kalau misalkan masalahnya di kejiwaan, ya solusinya juga harus soal kejiwaan.
di situ bikin malas buat cerita lagi tuh justru. Jadi kayak ngerasa bener tuh kan, gue cerita malah kayak gitu responnya. Tahu gitu bener nggak cerita aja. Oke, diam akhirnya. Disitulah mulai agak sedikit tenang karena kan udah sama mama juga. Terus aku bilang, udah mah urusin aja surat cerainya, nggak usah gini-gini, nggak usah ngapain orang kayak gitu dipikirin. Fokus aja sama kehidupan gini-gini. Oke lah. Singkat cerita, udah mereda, balik lagi ke Surabaya buat ngelanjutin skripsi. Tinggal skripsian, terus sambil nyambi-nyambi Sorry, kerjaan. lo jadi pas udah balik dari kampung balik lagi ke Surabaya itu tinggal udah Skripsian, Oh, betul. oke. Jadi karena udah tinggal skripsian, bisa sambil nyari-nyari kerja tuh. Di situ pertama kali nyoba ngedaftar, tapi waktu itu sebagai pialang broker. Oke, Nah, tapi betanya nggak dapat nasabah. nggak dapet, tapi dapat gaji pokok kan. Cuman habis itu udahlah karena nggak cocok dengan pekerjaannya, itu industrinya. ya. Akhirnya udah cabut. Udahlah ngari dikit-dikit, akhirnya skripsi kelar. Habis sidang selesai. Nah, ada waktu 1 semester. Itu masih dibantu sama mama dari Masih dikit. rumah makan itu. Oh enggak, udah waktu itu kalau nggak salah kayaknya udah nikah lagi deh mama. Oh, udah, oke. Kalau nggak salah. Ya. Jadi udah sama bapak baru lagi yang ketiga ini. Terus sidang itu Februari, inget banget. Cuman karena waktu itu kan gara-gara jadwal sidangnya masuk ke semester 1 lagi, jadi mau nggak mau nambah kan. Harusnya bisa 3,5 tahun, jujur aja lulusnya. Cuman karena nambah ya udahlah extend. Tapi buat revisi nggak mau duluan, agak lamaan ngerjainnya dekat-dekat yudisium karena mau nyari kerjaan gitu-gitu kan. Pokoknya dapatlah beberapa kerjaan kayak bikin konten dan sebagainya, dibayar waktu itu 400.000 sebulan. Jadi kayak buat nambah-nambah sedikit lah buat jajan. Akhirnya wisuda. Nah, setelah wisuda itu Juni 2021. Abis Juni, seminggu setelah wisuda, gue kena COVID Delta. Seminggu setelah wisuda kena COVID Delta, berarti posisi di Surabaya. Masih di Surabaya. Oke. Itu ngeri banget karena beneran kayak Sendiri tuh. sendiri di kontrakan. Waktu itu udah ngekos. Gue minta pindah ke kontrakan teman waktu itu. Oke. Biar lebih murah. Ya. Di karantina kan, satu ruangan sendiri kan, kamar. Wah, bete banget kan, udah nggak bisa makan. Akhirnya ada teman lah waktu itu bisa bantuin, alhamdulillah banget. Cuman waktu itu kan agak sedikit paranoid gara-gara ada seangkatan sama adik kelas meninggal gara-gara itu. Di mana? Surabaya juga? Surabaya juga. Oh my god. Terus ternyata di sebelah rumah kontrakan itu juga ada yang meninggal, tapi nggak ada infonya. Mungkin biar nggak terlalu heboh. Karena baru tahu setelah udah mulai, kalau nggak salah kan 2 mingguan ya buat inkubasi, terus akhirnya udah sehat dikit keluar. Begitu keluar nengok, loh bendera kuning, berarti ada yang meninggal juga. Itu benar-benar parno banget kan. Lo berasanya apa itu? Aduh gimana ya, karena waktu itu kan ngundang mama juga buat ke Surabaya tuh buat wisuda foto bareng lah, bukan wisuda ininya. Nah begitu pulang, ini teman kampret juga sih, dia baru bilang, Nang, gue mau bilang tapi jangan marah ya. Kenapa? Gue kemarin ketemu si ini, ternyata dia ini COVID. positif. Nah gue takut nih nularin. Wah gila loh, takutnya kan kalau ketularan ke orang tua kan. Iya. Untungnya orang tua aman, beneran aman. Kenanya ke gue, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, saya bukan orang tua. Jadi itu pertama kali agak takut juga untuk 50-50 hidup atau mati kan, bener-bener ngeri. Akhirnya terlewatkan. Baru di situ setelah bener-bener agak sembuh dikit, nyoba ini daftar CPNS waktu itu. Sampai akhirnya tes pertama lumayan skornya. Terus balik ke kampung, terus nyoba lagi pas tes kedua gagal. Gitu. Jadi dari cerita lo itu juga titik terendah itu adalah masa-masa juga lagi lo kuliah, terus keluarga juga lagi ada masalah sehingga rada berantakan. Biaya gimana pun ujung-ujungnya sih ke perekonomian ya. Iya, betul. Ya, mau dibilang adalah uang bukan segalanya ya. Segalanya perlu. Ya. Segalanya perlu uang. Ternyata itu gimana pun ya masalah lah itu. Iya. Yeah. Tapi ya untungnya adalah, syukurnya adalah nyokap lu sama lu juga bisa melewati ini sampai sekarang ya. Betul. Ya. Oke, nah dari situ titik balik kehidupan lu nih. Dari lu yang udah ngelewatin masa-masa itu, what doesn't kill you make you stronger. Betul. Bagus tuh, bagus. Benar. Itu benar. Jadi ada gak cerita lu di balik itu?
ternyata itu adalah titik. Jadi kalau misalkan bisa dibilang sejauh ini itu titik benar-benar paling berat. Istilahnya kalau misalkan lagi kena masalah, patokannya tuh barnya tuh masih yang segitu tuh. Jadi saat ini belum ada bar yang benar-benar ngelewatin. Even sekarang masalah pekerjaan masih belum ngerasain lewatin pada saat itulah stresnya. Titik baliknya adalah waktu itu ketika masa-masa apa sih istilahnya, mungkin bisa disebut kontemplasi diri ya. Jadi pas di COVID itu mulailah ketemu mentor waktu itu, mentor spiritual, guru spiritual. Semua pertanyaan yang gue pikir nggak ada jawabannya, dijelasin ternyata ada jawabannya. Itu yang bikin kayak punya harapan lagi tuh. Ketemu di mana, Nang? Jadi dia senior di kampus juga, Okay. di organisasi keagamaan juga. Terus nanya-nanya lah, ini gue ada pertanyaan nih, beberapa ini, kalau misalkan bisa jawab, oke, gue yakin gue bisa ngejalanin nih hidup nih. Jadi lu yang seakan-akan quote and quote ngetes dia? Iya. Oke, pertanyaan apa, Nang, kalau boleh tahu, Nang? Jadi waktu Satu, itu dua aja. Yang masih ingat aja ya. Jadi kan dulu pernah, oh ya ini ada masalah tambahan ya. Selain masalah COVID biaya itu, temen gue tuh ada ngutang sama gue banyak gara-gara dia pinjol. Ini juga masalah nih. Pada saat COVID. Oke. Jadi sebelum COVID dia ngerasa aman, begitu COVID langsung brek kan, semua tuh langsung nagihan, langsung naik. Nah itu yang bikin beban. Entah kenapa gue masih bisa ngebantuin gitu dengan total yang cukup besar ya. Terus gue nanya gini, kan manggilnya Cak ya, orang Jawa Timur kan sukanya Cak. Cak, gue kan punya teman nih, dia ngutang gini-gini, gue bantuin nih, niatnya kan mempermudah hidupnya dia. Katanya kalau misalkan gue mempermudah hidup orang, ya gue akan dipermudah hidupnya gitu kan. Kok gue sekarang kayak gini-gini aja sih jawabannya? Apa pertanyaannya? Sama apa ya waktu itu pertanyaannya? Tapi kurang lebih yang paling inget tuh itulah krusialnya. Ya, jawaban dia? Jujur agak ketinggian sih, agak lupa juga. Cuman waktu itu intinya lunas lah, karena kan dia kan jawabannya kan filsafat banget ya. Jadi nggak gitu inget. Istilahnya gini, kalau udah ketemu jawabannya, ya gue nggak perlu inget lagi. Yang penting gue yakin, oh udah kena, yaudah gitu. Istilahnya dia benar-benar ngejabarin panjang banget. Dengan namanya juga anak mahasiswa kan pasti dengan bahasa-bahasa yang kayak gitu ya. Oke, intinya paham. Oke lah, masuk akal, bisa gue terima. Adalah secerca harapan. Akhirnya gue mulai balik lagi. Jadi bisa dibilang selama masa itu gue agnostik tuh. Agnostik tuh artinya gimana sih? Agnostik itu kita percaya adanya Tuhan. Cuman gue nggak mau bener-bener ikut agama tertentu lah kesannya. Betul, keyakinan tertentu. Istilahnya kayak agak menentang sedikit lah. Lu kalau misalkan Tuhan yang maha begini baik dan sebagainya, kok gue begini sih? Gue nggak yakin nih gue bisa ngelewatin masalah ini nih. Kayak gitu. Jadi waktu lu nanya sama guru spiritual lo ini yang Ca ini pun jawabannya sebenarnya lu rada-rada lupa lah ya. Iya, karena filosofis berat banget itu. Terus habis itu tapi ngena dan memuaskan apa yang dari nih. Ada nggak yang lu inget 1-2 gitu yang sehingga lu bisa dari yang ini. Pokoknya ada salah satu yang intinya gini. Pokoknya masalah yang lu hadapin ini, Nang. Ya Tuhan tuh tahu, cuma lu yang bisa ngelewatin. Belum tentu orang lain tuh bisa ngelewatin di tempat yang lu ini. Jadi lu jangan bandingin masalah lu dengan yang lain, tapi lu bandingin masalah ini, lu nih yang layak buat ngelewatin gitu loh. Terus kenapa dikasih? Sama kayak namanya juga ujian. Tuhan tuh nggak pengen gini loh. Kalau misalkan kita peduli sama murid, kita peduli dengan supaya dia naik level terus kan, kita kan harus kasih ujiannya kan, biar kita tahu oh dia sudah ngelewatin fase ini, kita bisa naikin kayak gitu kurang lebih. Jadi Tuhan tuh pengen kita tuh naik level istilahnya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara begini. Kalau Tuhan misalkan ngerasa, misalkan gini deh Nang, lu punya murid kelas 4, tapi dia bisa ngejawab pertanyaan trigonometri gitu. Masa lu harus ngasih pertanyaan tingkat SMP gitu kan, pasti lu kan langsung SMA kan, nggak mungkin lama-lama langsung dikasih. Itu ya bisa gitu. Jadi kalau gurunya sendiri mengajarkannya pada saat itu orang yang berlevel SMA ditaruhnya di kelas 4. Nah, betul. Ya enggak? Betul. Ya, itu kan berarti kan sistem pendidikannya. Sistem. Nah, ya kan analoginya gitu. Ya, cuman kita maksudnya itu nanti ke situ ya. Yeah. Kita ke arah situ. Lanjut ya. Oh, jadi si Ca ini gimana pun jadi guru spiritual lo yang ngebantu lo itu untuk memuaskan. Terus tadi lo cerita ada lo jadi agnostik. Iya. Setelah dijawab. Oh enggak, sebelumnya. Betul. Jadi karena ada seperti itu, ada keraguan-keraguan tertentu seperti itu, lo masuk ke guru spiritual lo ini. Iya.
baru lu Balik balik lagi. situ. Nah, oke lah. Setelah itu selesai kuliah 2021. 2021 dan langsung kerja. Belum, nganggur Belum, dulu nganggur. sampai 2022 itu terus Di yang mana? Surabaya apa Jakarta? Banyumas. Nganggur di Banyumas. Oh, balik Kampung, kampung. betul. Nah, itu Oh, berapa fase-fase lama bete tuh? juga tuh. Sekitar 6 bulanan lah. Ngapain? Belajar coding yang waktu itu, modul. Cuman Widih. yang bener-bener lebih bete adalah ini namanya omongan-omongan kampung tuh beneran nyakitin deh. Mendingan kalau misalkan kalian tinggal di kampung tuh tutup mata tutup telinga deh. Ada satu omongan yang bener-bener nyakitin banget. Itu bikin sampai sekarang tuh nggak bisa maafin lah kata-katanya. Oh. Jadi kayak bener-bener ya kata-katanya menghina banget lah, ngeremehin banget Coba di tes depan me, orangnya. tes me. Coba. Jadi untuk sekedar information, orang ini kalau di kampung disebutnya Ibu Haji lah. Ibu Haji. Berarti kan dia orang yang harusnya secara Dituain lah, dituain sepuh, di ngertiin, moralnya bagus lah dihormatin ya. ya. Heeh. Dia ngomong gini. Itu si Nenang kok nggak kerja-kerja sih? Kan sekolahnya kan bagus kan gini-gini. Kok nggak bisa sih dapat kayak gini? Pokoknya bener-bener Ke remehin. situ. Ngomong bener-bener langsung aku denger. Tuh ngomongnya sama siapa? Bener-bener. Waktu itu sama kakek nenek lah, kan kakek Oh, nenek kan keluarga. kakek nenek waktu itu yang menjamu tamu itu dia lagi bertamu. Ya. Dan gara-gara peristiwa itu jadi pemicu sih kayak, loh, oke, lu ngeremehin gue sekarang. Kalau gue sukses pun gue juga nggak perlu bantuan lu kan, nggak karena bantuan lu juga gitu. Jadi pas itu dia pernah mau pergi haji lagi atau umroh waktu itu, sempet diundang, ayo nang ke sana. Nggak, ngapain? Nggak bakal berkah kayak gitu. Langsung dalam hati kayak gitu ya. Namanya juga sakit hati kan. Orang mau beribadah kok mulutnya kayak gitu sih, harusnya jagalah mulutnya. Tapi ya balik semua sih, semua orang ya, gak usah kita orang yang kita kenal ya. Kita nggak kenal aja udah bisa nyakitin kita kan. Iya. Kemarin itu gue baru baca satu buku sih. Gue juga belajar. Bukannya gue nggak belajar. Oke. Bahwa omongan orang itu tuh kadang-kadang tuh nggak ada plesterannya. Iya. Ya kan. Benar-benar lebih tajam tuh. Dari silet-silet ke luka betadine kelar. Kelar, betul. Ada codet dikit kita anggap kalau cowok kan kita jantan ya. Jantan. Luka fisik tuh Luka cowok. fisik cowok, iya. Tapi kalau udah nancap, wah lu dikatain ini, dikatain. Tapi kita coba gua sih belajar untuk let go lu. Untuk let go. Let go bukan masalah memaafkan apa enggak, itu perasaan. Kita nggak bisa kontrol, bro. Oke. Kita bisa bilang gua maafin orang, tapi sebenarnya gua belum memaafin orang. Kita bisa bilang gua benci sama tuh orang, tapi sebenarnya bukan kita benci sama tuh orang. Jangan-jangan tuh orang benci sama dirinya sendiri. Makanya tuh orang bisa ngomong seperti itu. Kenapa begini-begini? Jangan-jangan dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Oke. Nah, pada saat kita berasa kita disakitin, jangan-jangan kita memperbolehkan orang itu menyakiti kita. Jadi benar kata lo, menutup telinga dan lain sebagainya. Bahasa yang mungkin sekarang kan lo juga orang pendidikan dan orang baca buku. Stoik lo udah pasti tahu, ya kan? Iya. Karena kita membiarkan orang menyakiti kita, ngapain kita izinin? Iya. Ya kan? Dan jangan-jangan orang yang ngomong seperti itu tuh karena dia seperti itu. Dia kayak gitu. Pernah tahu kan? Lebih baik jangan-jangan ya dia orangnya licik nih. Dia bisa begini-begini nih. Berarti kepikiran lo juga dong yang begitu. Bener gak? Iya. Iya, jadi ya belajarlah sama-sama, bro. Betul. Ya, maksudnya bro ya. Dalam hal ini ya. Soalnya pada saat itu kan belum kenal stoik tuh. Jadi kayak masih emosi. Wajar. Nggak, maksud gue ya gue bukan ke arah kemana-mana. Gue ngalamin. Iya. Gue ngalamin juga. Pasti. Gue nggak mau kayak kejadian lah di teman-teman kita ya. Iya. Nah terus sudah gitu kan lu udah di Surabaya, habis itu sudah ada dengaran seperti itu 6 bulan nganggur. Iya. Sebenarnya nggak nganggur juga lah. Segala sesuatu yang lo alamin itu adalah menurut gue sih ada hikmah di balik itu. Keadaan saat ini kita ada di bawah, keadaan saat ini kita ada di atas, semuanya itu baik. Ya, masalahnya itu adalah gimana kita. Jangan-jangan pada saat kita lagi di atas dan di atas banget over expectation, malah kata kita jadi rusak, bro. Benar nggak, bro? Kalau kita berlebih lah, amit-amit kita jangan-jangan jadi rusak. Jangan-jangan di masa-masa kekurangan kita malah lebih benar. Iya. Coba diposisin. Kemarin ada yang teman gua, bro, nih ada roti nih, jadi supplier. Mau nggak roti murah? Dagang. Gue cerita dikit nih. Nggak apa-apa. Iya. Roti murah nih.
Oh ya, terus marginnya 25%. Jadi 2.000 jualan 2.500. 200. Oh. Habis itu satu lagi. Dia bilang gini, aduh marginnya mah tipis bro, uangnya sedikit, mesti jual berapa, nutup berapa. Oke, ada roti lagi nih bro, 20.000 satu biji. Ya, marginnya sama 25% juga, jadinya 25.000. Lo mau nggak? Waduh, modalnya butuh berapa nih bro? Nah beda lagi nih bahasanya nih. Modalnya butuh berapa nih bro? Mahal nih bro, mana ada ini. Udah deh, nggak usah roti murah roti mahal juga belum tentu lo mau bisnis, bener nggak? Bener. Ya kalau memang niatnya belum ya belum. Artinya tuh apa? Kalau belum saatnya ya belum. Belum lah. saatnya. Kalau orang udah mau niat mah bro ya, Iya. apapun aja dikerjain. Lo niat, lo jalan, ada jalannya. Beberapa juga gue lihat tuh kan banyak tuh talentnya tuh. Lo bisa coding, lo bisa ini, lo bisa ini. Mungkin salah satu difokusin sih. Oke. Karena supaya produk itu menjadi bagus banget di tempat lo. Setelah itu bisa menjual. Karena terlalu umum. Kita orang-orang kayak umum gini sayang. General ya. Iya. Generalis. Sorry, jadi kita balik ke lu lagi ya. Oke. Jadi dibalik udah 6 bulan di sana segala macam di Surabaya. Apa yang ngebuat lu balik ke Jakarta? Yang itu panggilan dari Kepsek buat ngajar. Yang waktu yang di Oh, dia manggil? sebelumnya. Iya, dipanggil. Makanya kayak berkah juga tuh. Karena nggak nyari. Dan itu ya di tempat yang sekarang ngajar ya masih ya. Yang akhirnya Oke, gua rasa sih ada lagi nggak yang dari sisi lu sebagai seorang Danang, guru yang dalam berapa bulan meninggalkan dunia pendidikan dan mendapatkan satu ranah yang baru, ya syukurnya. Ada cerita lagi nggak di balik itu? Oke. Ini mungkin menanggapi sedikit tadi yang Bro Roni cerita nih. Soal hikmah, kayaknya bener. Karena kita kan nggak pernah tahu ujungnya kalau kita nggak ngelewatin itu kan. Betul. Kita nggak bakalan tahu kita udah sampai di Surabaya kalau kita nggak ngelewatin Bandung, ngelewatin mana gitu. Jadi pas setelah masalah itu di dunia pendidikan ini kan banyak juga ternyata anak-anak yang bermasalah di keluarganya dan sebagainya. Nah beberapa itu ternyata adalah kayak dan benefit pernah ngalami masalah yang lebih berat daripada itu bisa lah buat jadi insight baru kan buat mereka. Jadi pernah ada. Maksudnya ada yang suka ada yang cerita ke lu dan lu ngebantu itu atau sebaliknya? Iya, karena kan dulu kan bisa dibilang guru yang lumayan deket lah dengan muridnya kan. Jadi kadang ada yang mau cerita meskipun bukan guru BK ya. Cuma karena mungkin karena pembawaannya enak makanya secara langsung mereka mau cerita aja. Ada lah yang masalah dengan keluarganya, banyak lah kalau soal keluarga gitu kayak terus kadang-kadang ya udah jadi kayak orang yang berasa bijak aja kan, suka menyampaikan ini. Padahal kalau misalkan dalam hati kan kayak berarti level lu masih segini nih, belum sampai di sini nih. Jadi kayak mungkin itu hikmahnya. Jadi bisa kita membantu orang lain yang buat sampai ke titik yang lebih daripada itu. Di mana lo berada, lo ngebantu circle lo kok itu. Lo sedikit banyak kok. Lo duduk di sana, kita duduk di sini, kita ngobrol aja bisa jadi lo bantu dia. Beneran. Kita nggak pernah tahu loh. Kita ada di satu titik chemistry tertentu tuh adalah kenapa gue ditempatin di sini? Iya betul. Kenapa? Terus habis itu ntar lo mungkin nanti di Bandung akan ada cerita baru. Iya. Nah, yang penting adalah jalan hidup kita itu ya kita jangan terlalu. Setuju. Segala sesuatu yang terlalu itu nggak baik, maupun terlalu positif nggak baik kan? Betul. Berlebihan lah ya. Jadi mau semuanya pasti ada imbangannya. Oke Nang. Sekarang boleh dianggap tahapan ini adalah lu selesai sebagai seorang pendidik ya? Iya, mungkin. Boleh nggak nih gua kulik sedikit nih? Boleh. Concern lu tuh untuk pendidikan di Indonesia, ya. Ini adalah bukan kita bicara dari seorang guru yang kayaknya suatu ahli atau apa enggak. Kita enggak. Tapi seseorang yang benar, seorang guru yang apa adanya memang. Iya. Di dalam teknisnya itu apa nih? Yang lu berasa itu di sistem pendidikan kita tuh gitu loh. Oke, mungkin lebih dalam lagi nih ya dari yang sebelumnya. Kalau mungkin karena akibat dari pendidikan politik juga, makanya akan selalu nggak jauh-jauh dari hal-hal kebijakan ya, politik gitu. Kalau ngelihat generasi sekarang tuh kayak berasa langsung jauh loh gapnya. Misalkan zaman Bro Roni ke gua kan agak jauh tuh jaraknya. Jadi kalau misalkan mau ngomongin pengalaman
berasa. Sedangkan gue kan baru lulus, istilahnya kan mungkin beda 10 tahun dengan mereka, tapi tuh berasa jauh banget penurunan atau perbedaan kualitasnya. Sebagai contoh gini deh, nih gue ada kiriman ini ya dari temen gue nih, soal dia jadi kayak sebelumnya kerja di perusahaan Jepang gitu, bagian kayak HR-nya gitu lah mungkin. Terus dia sempat nge-story nih. Human resource. Iya, di human resource-nya. Dia sempat nge-story begini nih. Ini gue tampilin aja ya. Ya, nanti ditampilkan. Ini udah izin sama orangnya juga. Kaget kan? Banyak kandidat sekarang ini nggak bisa menyelesaikan soal sebasic ini. Entah karena tegang atau gimana, tapi ini untuk posisi purchasing staff sedikitnya bisa lah menghitung stok atau pembelian gimana. Mulai dari SMK untuk operator sampai S1, bahkan teknik industri, entah kenapa ada aja yang nggak bisa ngerjain tes. Nih soalnya nih ya, dari 20 orang yang lolos cuma 3 orang. Sebagai HRD ditanya sama atasan, kenapa ya orang Indonesia tidak bisa matematika? Apakah soalnya terlalu susah? Coba kamu evaluasi dan sebagainya. Nih soalnya kalian bisa lihat sendiri ya, seberapa mudah hal soal ini. Gue yakin semuanya harusnya bisa lah. Kalian kan penonton-penonton cerdas. Nah, soal ini gue bawain pas kemarin di MOS tuh, MPLS di sekolah gue. Oke. Nah, niatnya adalah gue mau bandingin nih, apakah murid gue bisa semuanya. Paling soal waktu ya karena lama ini aja. Tapi rata-rata bisa semuanya ngerjain, dapat hasilnya. Artinya apa? Murid gue lebih pintar daripada orang-orang yang udah lulus SMK dan S1 yang teknik ini loh, buat ngerjain soal kayak gini. S1-nya di luar Jakarta apa enggak? Mungkin di luar Jakarta atau di Jakarta, tapi basicnya kan harusnya setingkat itu kan. Kantornya di mana? Di Kantornya Bandung. daerah mana? Daerah Bandung, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Nah, kenapa gue nanya ini? Karena kan kejomplangan sistem pendidikan di Indonesia kan luar biasa ya. Kalau daerah kan parah sekali, mohon maaf. Ya kan, apalagi daerah-daerah yang belum terjangkau. Jadi kalau Jawa Barat sih harusnya sih masih reasonable ya. Reasonable, dan pertama kalau kan, untuk didebatin adalah ini matematika dasar, bukan matematika yang sulit. Kalau matematika sulit oke lah, ada ke gap nggak masalah. Maksudnya penjumlahan, masalah bilangan kayak gini, masa iya sih lu udah lulus SMA aja nggak bisa buat ngitung hal yang sesederhana ini. Kalau untuk hal yang sulit oke lah, kita bisa berdebatkan hal itu. Nah, ini terus ada satu lagi nih fakta yang kita bikin agak sedikit miris jujur. Dan ini sempat disampaikan sama Menteri Nadiem nih sebelumnya nih. Ini sempat gue jadiin story juga karena benar-benar gue kritik waktu itu. Jadi di 2018 itu kan peringkat kita kan 73, 74, 71 untuk ranking PISA. Jadi kalau yang belum tahu, ranking PISA itu adalah ranking yang menguji anak-anak usia 12 sampai 15 tahun atau seberapa gitu, remaja, dalam 3 bidang, matematika, sains, dan literasi atau bahasa. Nah, di 2018 nih bisa dilihat nih ya, peringkatnya tuh untuk matematika tuh 73 dari 79, sains 74, literasi 71, dan di 2022 secara peringkat naik tuh 70, 71, dan 67. Nah, Menteri Nadiem waktu itu masih inget banget di videonya. Naik sih, bukannya turun nih arti? Naik, cuman secara peringkat naik, tapi secara skor turun. Makanya ini ada data skornya nih. Di skornya sebelumnya 379, terus turun dan turun. Nah, itu yang nggak dimasukin sama Nadiem, seolah-olah menutupi kalau misalkan Indonesia itu berhasil dapat kenaikan atau progres di pendidikan. Nah, itu langsung kok bisa sih menteri menutupi hal-hal yang harusnya tuh open aja gitu loh. Politik kali bro. Nah, itu dia. Makanya kan jadi concern kebijakan kan. Ya, dari situ juga kemarin kan urusan begini, urusan belum kesejahteraan guru honorer jauh. Oh, itu jauh banget betul. Iya kan, ngomongin tentang sistem udah mau semuanya ke arah digitalisasi education, tapi urusan basic tidak diurusi. Terus, ya kan, jadi yang kayak gitu-gitu, ya memang kita mesti akui bahwa sayangnya adalah prestasi selalu diunggulkan, yang borok-borok ditutupin. Gitu. Betul. Iya. Tapi ini sedih sih. Sedih. Tapi tau nggak yang lebih sedih sekarang tuh apa? Di periode sekarang 2026, pendidikan itu masuknya prioritas pendukung, bukan utama. Ngomong-ngomong tapi gue gak gue mau ngomong again ya guys, kita tuh bukan ahli ya, kita juga ngebahas hal-hal seperti itu benar-benar dari dalam. Ini adalah sesuatu yang fakta dan kita alami ya. Iya, based on data juga ada, nih datanya ada. Oke, kalau kita bicara data ya nanti dulu. Tapi yang kita alami lah, kita sebagai seseorang awam gitu ya, kita bukan ahli. Tapi kok dibilang pendidikan sebagai pendukung ya kayaknya too much ya. Terlalu negatif errornya gitu kayaknya ya. Padahal tahu nggak bro? Kepleset itu benar-benar. Di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, ada 2 yang diutamain harusnya.
mencerdaskan kehidupan bangsa dan Susah gua kesejahteraan ngomong. sosial. Susah gua ngomong sama orang politik kalau udah begini benar. Karena bener concern gue nih, gue peduli banget dengan bangsa ini, makanya gue kritik pemerintah bukan karena gue benci. Jadi benar-benar gue peduli banget dengan masa depan negara ini. Gue nggak pengen negara ini tuh hancur. Gue pengen negara ini tuh jadi sesuatu yang diunggulkan di dunia ini dengan peradabannya gitu. Gue sebagai seorang yang middle age ya. Middle age di dunia di kehidupan ya dan hidup di Indonesia selama ini adalah sedikit sedih, banyak danang-danang lainnya ini yang berkeinginan, yang punya semangat luar biasa, tapi tidak mendapatkan aspirasinya untuk dapat didengar dan dapat disalurkan ke pemerintah kita gitu. Oke lah, ini kayaknya udah cukup dalam. Takut terlalu ini ya? Ya, takut terlalu menyinggung juga. Cuman dibalik semuanya itu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Gua Roni, gua Danang. Ya, kita dari dalam. Sampai jumpa berikutnya. Oke.